Halo teman-teman, kali ini kita akan latihan coding lagi. Kita akan bahas soal yang cukup keluar di coding interview, soal wawancara untuk kerja, yaitu coding untuk mendeteksi palindrom. Apa itu palindrom? Palindrom adalah kata yang kalau dibalik atau ditulis dari belakang tetap menjadi kata yang sama. Gimana contohnya? Misal kata malam, kalau ditulis dari belakang M-A-L-A-M, dibalikin pun tetap jadi malam. Bandingkan dengan misalnya susu, kalau dibalik mari kita aja dari belakang jadi U-S jadi usus. Jadi ini bukan kata yang sama dengan kata aslinya, jadi susu bukan palindrom, sedangkan malam adalah palindrom. Kebanyakan kata sehari-hari bukanlah palindrom, misalnya kayak susu tadi, atau saya, kamu, dia, rumah, semuanya bukan palindrom, jadi hanya kata-kata khusus saja yang palindrom dan sering harus kita cari. Jadi misalnya malam, atau isi kalau dibalik juga isi, atau kapak, makam, ini contoh-contoh palindrom. Apakah makan juga palindrom? Jawabannya adalah bukan, karena walaupun mirip dengan makam yang merupakan palindrom, makan ini huruf akhirnya N, jadi kalau dibalik jadi nakam, yang nggak sama dengan kata aslinya. Oke, mudah-mudahan teman udah tahu ya, yang mana yang palindrom dan mana yang bukan, dan gimana cara bedainnya. Sekarang mari kita ke bagian selanjutnya, yaitu coding. Biasanya soal yang keluar di wawancara coding itu adalah bikin sebuah fungsi yang bisa menjawab true atau benar kalau diberi kata yang merupakan palindrom, dan menjawab false atau salah kalau diberi kata yang bukan palindrom. Mungkin di soal interview kadang diberi soal yang lebih rumit, tapi ini adalah contoh dasarnya. Seperti sebelumnya, kita akan coding pakai JavaScript. Enaknya JavaScript ini coding nggak perlu install tambahan apa-apa. Tinggal buka browser Chrome, buka menu More Tools, dan Developer Tools. Ini fitur buat bahasa Inggris ya. Kalau di bahasa Indonesia namanya ada fitur lainnya dan alat pengembang. Oke, pertama kita buat fungsi dulu. Saya besarkan dulu biar kelihatan. Kita buat fungsi dulu. Kalau teman-teman belum tahu apa itu fungsi dalam JavaScript, silahkan kembali ke pelajaran tutorial kita sebelumnya tentang fungsi. Bisa search aja di misalnya fungsi pintar programming. Jadi awalnya kita buat kerangka fungsinya. Function is palindrom. Is palindrom adalah nama fungsi dan kata ini adalah parameter buat fungsi kita ini. Ini kerangkanya seperti ini. Terus kita bikin isinya. Oh ya, biasanya kalau kita coding interview kayak gini, biasanya penting banget untuk kita sambil ngoding. Kita bukan cuma ngoding, tapi ngeluarin suara juga. Kita beritahu pewawancara cara mikir kita, karena ini penting untuk dilihat pewawancara. Dia akan menilai kita juga dari situ. Jadi walaupun misalnya jawaban coding kita nggak benar 100% atau ada kesalahan sedikit, mereka tetap akan menilai cara berpikir kita, apa udah benar atau udah mendekati. Dan mereka sebenarnya nggak akan masalah. Mereka juga tahu kalau kita bisa jadi grogi, kadang ada kesalahan sedikit, itu akan mereka maafkan kalau mereka bisa lihat cara kita menjelaskan dengan benar atau dengan hampir benar. Kenapa kita coding seperti yang kita tulis. Oke, kembali ke coding yang tadi. Gimana caranya biar program bisa mengenali yang mana yang palindrom atau enggak? Kita pastikan aja kalau huruf pertama dari depan sama dengan huruf pertama dari belakang, huruf kedua dari depan sama dengan huruf kedua dari belakang, dan seterusnya. Kalau teman tahu pola seperti ini, pengecekan berulang, tentu teman-teman ingat yang namanya loop. Dan langsung aja kita tulis sebuah for loop. For i, ini cara menulis loop standar ya. Apa length di sini? Length di sini adalah panjang dari kata. Jadi kita harus deklarasi dulu. Dan kita akan bandingkan huruf pertama dari depan versus dari belakang. Jadi misalnya dari depan dan dari belakang. Kalau dari depan indeksnya i, kalau dari belakang indeksnya adalah length i. Karena kita menghitungnya dari belakang ya, jadi ini harus negatif dan mulai dari angka terakhir yaitu length kurang 1. Kenapa di sini ada kurang 1? Coba teman-teman mikir gini, jadi misalnya katanya ada 5 huruf, huruf terakhir ini adalah indeks 4, dan untuk mendapatkan indeks 4 dengan length 5 untuk i yang 0, jadi di sini ada 5 dikurangi 0 masih 5. Jadi kalau kita ingin hasilnya 4 harus kurangi 1 lagi. Ini adalah cara standar untuk mengiterasi loop dari belakang. Pakai indeks length kurang i kurang 1. Terus, apa yang kita lakukan? Kita bandingkan dari depan dan dari belakang, apakah sama atau enggak. Jadi, if dari depan tidak sama dengan dari belakang. Kalau misalnya nggak sama, misalnya kayak contoh kita tadi, makan, huruf pertama dari depan, M, tidak sama huruf pertama dari belakang, maka kita bisa langsung di sini return false. Jadi, begitu kita menemukan ketidaksamaan, kita bisa langsung sebut kalau kata ini bukan palindrom, ini false. Nah, apakah kalau kita menemukan kesamaan, kita bisa langsung return true di sini? Jawabannya bukan, karena kalau teman-teman pikir baik-baik, kita harus selesaikan dulu, kita harus cek semua. Kita nggak bisa begitu menemukan satu kesamaan, kita sebut ini palindrom. Contoh misalnya, inti, huruf pertamanya adalah i, huruf terakhirnya adalah i, tapi inti bukan palindrom karena kalau dibalikin jadi
it nih, dan it ini bukan nggak sama dengan kata awal. Jadi kita nggak bisa ngecek cuma huruf pertama dan huruf belakang langsung return true. Kita nggak bisa ngecek satu kesamaan aja. Satu ketidaksamaan udah cukup untuk menghasilkan false, karena misalnya makan tadi dari ketidaksamaan M dengan N kita udah bisa menyebut false. Tapi kalau satu kesamaan aja belum cukup untuk menyebut kalau ini adalah sebuah palindrom. Jadi kita selesaikan loop dulu, dan begitu loopnya keluar. Jadi kalau loopnya keluar artinya kita udah mengecek satu-satu dan nggak pernah menemukan ketidaksamaan, barulah di sini kita return true. Oke, mudah-mudahan jelas ya penjelasannya. Kalau ada yang kurang jelas, harap ditanya di komentar supaya saya jadi tahu kalau ada yang perlu diperbaiki itu penjelasannya. Kalau di interview ya udah kita coding kayak gini, kita kasih aja sambil kasih penjelasan ke pewawancara dan lihat apa pertanyaannya tentang jawaban kita ini. Tapi karena kita sekarang latihan, kita juga bisa melakukan tes atau pengujian terhadap program kita. Jadi setelah kita klik enter ya, tadi saya klik enter, fungsinya akan tersimpan, kita bisa langsung menguji palindrom. Jadi misalnya rumah, dia harusnya menjawab false karena rumah bukan palindrom. Dia menjawab false. Kalau kita tulis malam, harusnya dia akan menjawab true karena malam adalah sebuah palindrom. Nah, ini menjawab true sesuai harapan kita. Kita kasih contoh lain ya, misalnya isi menjawab true karena isi adalah palindrom. Jadi saya rasa dari pengujian ini kita sudah bisa menemukan program kita benar atau salah. Jadi inti juga bukan palindrom, dia menjawab false. Apa aja deh, misalnya makam, dia akan menjawab true. Jadi mungkin satu lagi yang belum kita coba adalah palindrom yang hurufnya genap. Saya sendiri nggak kepikiran kata bahasa Indonesia yang sifatnya kayak gini ya, palindrom yang hurufnya genap. Tapi bisa kita coba asal-asalan, misalnya kata nggak baku, misalnya orang sering bilang maam roti, maam nasi gitu. Maam ini adalah sebuah palindrom yang berhuruf genap, dan seperti kita harapkan program kita menulis jawaban true. Jadi dari hasil pengujian ini harusnya kita udah lumayan yakin kalau program kita benar. Saya sendiri nggak tahu ya apa programnya udah 100% benar atau saya ada kesalahan kecil di kode tadi, atau ada lubang yang saya nggak sadar. Tapi untuk jawaban interview saya rasa jawaban kayak yang kita tulis tadi kayak gini udah bisa dipertanggungjawabkan. Kadang-kadang kalau interview itu tanya apa ada lagi yang bisa kita improve atau kita jadikan lebih baik dari jawaban kita tadi. Pertanyaan ini sering keluar kalau misalnya kita bisa menjawab pertanyaan hasilnya udah dengan cukup cepat. Jadi dia ingin menguji apakah kita cuma tahu jawaban standar ataukah kita bisa menawarkan sesuatu yang lebih. Kalau gini kita mesti mikir. Dan satu yang bisa saya pikir di sini adalah kita bisa usulkan kalau kita bisa memperbaiki kode kita biar kebal terhadap kapitalisasi. Apa maksudnya? Jadi misalnya syarat kode kita tadi ini benar, dia harus huruf kecil semua atau huruf besar semua. Jadi kalau misalnya kita tulis di sini palindrom malam, ini dia akan jawab true. Tapi kalau misalnya kita tulis di sini M dengan huruf kapital, dia akan menjawab false. Kenapa bisa gini? Walaupun malam ini kita tahu hurufnya sama persis dari depan ke belakang, karena JavaScript itu menganggap M kapital beda dengan M kecil. Jadi dia akan menemukan kode kita tadi akan menemukan ketidaksamaan antara M besar dan M kecil dan menjawab bahwa ini bukan palindrom. Gimana caranya kita memperbaiki ini supaya kodenya menjawab true walaupun huruf pertama diberi kapital? Pertama kita lihat kode awal tadi. Jadi kalau mau tahu cara di developer console, kalau kita klik tombol atas di keyboard, dia akan mencari kode yang kita tulis sebelumnya. Saya klik atas berapa kali akan ketemu kode kita awal tadi. Nah, ini dia yang pertama yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki masalah ini adalah sebelum perbandingan ini dilakukan, kita konversi dulu bahwa supaya kata ini semuanya yang dibandingkan di sini adalah huruf kecilnya aja. Jadi bukan versi yang ditulis user tapi versi huruf kecilnya. Gimana caranya? Kita tulis di sini kata adalah kata to lowercase. Ini adalah secara konversi di JavaScript untuk sebuah string menjadi huruf kecil semua. Dari mana kita tahu nama to lowercase ini? Kita bisa cek di dokumentasi JavaScript atau kita pun bisa googling kalau mau untuk tahu kata kunci ini. Tapi kalau misalnya kita udah berpengalaman, kadang-kadang udah tahu sendiri karena udah sering. Kalau di interview kita lupa misalnya persisnya namanya apa, bisa aja kita tinggal tulis aja seingatnya. Misalnya kalau kita seingat saya namanya to lower tanpa case, kita tulis aja di papan tulis atau di kertas, sebut aja ini di interview. Walaupun sebenarnya yang di JavaScript adalah to lowercase, walaupun salah, pewawancara kita biasanya ngerti kalau kita terangkan sambil ceritakan apa maksud kita. Oke, sekarang kita enter lagi ini untuk menyimpan versi baru dari ispalindrom ini. Dan kita tinggal panggil seperti sebelumnya, ispalindrom malam, menjawab true, dan ispalindrom malam dengan M besar, dia akan juga menjawab true. Jadi sesuai dengan harapan kita. Perlu juga kita coba pengujian-pengujian sebelumnya, misalnya apa tadi ya, makam, masih betul. Maam, masih betul. Isi, masih betul. Dan kalau bukan palindrom, misalnya inti, jawab false, makan, jawab false, makan, jawab false. Dan misalnya kalau kita tulis makam malam dengan cara kayak gini, misalnya dia juga harus menjawab true, atau kayak gini juga true. Oke. Jadi sepertinya performa program kita udah seperti kita harapkan, dan dia tidak menimbulkan regresi atau kesalahan baru ketika kita ubah program tadi.
Jadi alhamdulillah kode kita masih oke. Satu lagi yang bisa kita lakukan di sini adalah optimisasi. Kalau kita perhatikan, sebenarnya loop kita nggak perlu jalan dari 1 sampai 5 atau sampai length. Kenapa? Karena sebenarnya huruf, jadi kalau misalnya ada 5 huruf, misalnya kayak malam tadi ya, malam ada 5 huruf, kita cukup ngecek 2 huruf pertama sama dengan 2 huruf terakhir. Kita nggak perlu ngecek lagi huruf keempat dan huruf 5 karena udah kita cek ketika kita di sini, dan bahkan kalau ganjil huruf tengah nggak perlu kita cek karena nggak ada pasangannya. Jadi gimana kita cara optimisasi atau membuat program kita jadi lebih hemat kalkulasi? Di sini kita bisa tulis length bagi 2. Jadi kita nggak perlu ngecek dari awal sampai akhir, kita cukup ngecek dari urutan awal sampai setengah dari kata ini. Jadi misalnya kalau ada 5, jadi cuma ngecek nomor 1 dengan nomor 2. Jadi kalau setelah kita ubah jadi kayak gini, kita lihat hasilnya juga masih sama. Dia nggak akan melakukan kesalahan. Kalau makan dia tetap menjawab false, kalau isi dia tetap menjawab true, kalau inti dia tetap menjawab. Jadi saya rasa programnya masih benar. Optimisasi ini sering diminta ketika interview, walaupun sebenarnya coding di dunia nyata nggak gitu masalah sih, baik di optimisasi atau bukan, program kita akan tetap oke karena komputer toh bisa melakukan iterasi dengan cepat untuk 5 huruf, 6 huruf, walaupun nggak dioptimisasi, bahkan 1000 huruf pun pasti kode kita tadi akan bisa dieksekusi dalam sepersekian detik. Tapi di interview ini mungkin kadang ditanyakan optimisasi karena mereka pengen lihat cara berpikir kita kalau diberi tugas tertentu, dan juga kemampuan teknis kita soal coding dan logika. Jadi selain bisa codingnya, penting juga teman-teman bisa ngejelasin cara berpikirnya, jadi jangan cuma ngapalin jawaban, tapi kalau bisa justru kita nggak ngafal jawaban, tapi ingat konsepnya aja. Jadi ketika di interview, teman-teman bukan cuma tulis ini dari hafalan, tapi bisa langsung kreasi dengan cara sendiri, sehingga menjelaskannya pun bisa lebih lancar dan meyakinkan. Oke, sekarang ada satu jawaban lagi, mungkin ini dianggap bonus saja ya, bukan jawaban utama. Sebenarnya dalam coding dunia nyata, kita bisa hindari implementasi sendiri kayak coding kita tadi. Jadi kita nggak perlu implementasi sendiri kayak gini. Kita bisa memanfaatkan fitur yang disediakan dalam bahasa pemrograman. Untuk soal palindrom, caranya berbeda-beda tergantung bahasa. Kalau JavaScript bisa begini. Jadi kita hapus ya. Kita bisa cari kata yang ini kalau dibalik jadi apa. Variabel namanya dibalik, kata dot split dot. Nanti saya jelaskan apa maksudnya. Reverse dot join. Jadi kata yang masuk kita balik jadi variabel baru yaitu dibalik. Dan kenapa pakai split reverse join ini? Jadi split ini mengubah kata menjadi sebuah array, reverse ini membalikkan array ini, dan join ini mengubah kembali array yang udah dibalik menjadi sebuah string. Jadi kalau udah kita dapat kata yang dibalik, kita tinggal bandingkan return apakah kata sama dengan kata yang sudah dibalik. Jadi kalau kata sama dengan kata dibalik, ini akan return true. Sedangkan kalau ini statement ini salah, kata nggak sama dengan dibalik, dia akan return false. Jadi kita langsung masukin aja dan kita coba jawaban kita seperti sebelumnya. Inti dia menjawab false seperti kita harapkan. Misalnya makan menjawab false, tapi makam menjawab true. Dan misalnya kodok ini true atau false, ini adalah true. Atau kalau kita mau juga, kita bisa tulis di sini kata to lowercase supaya dia kebal terhadap huruf besar kayak gini. Oke, jadi kayaknya jawabannya udah sesuai yang kita harapkan. Dari mana kita bisa tahu cara seperti ini, split reverse join kayak mantra-mantra aja ya. Pertama, kalau kita udah biasa menggunakan suatu bahasa, kita akan sering otomatis kepikiran cara kayak gini. Jadi kita udah terbiasa menggunakan fitur-fitur ini, kita jadi tahu sendiri. Kalau di JavaScript caranya begini, kalau misalnya teman-teman biasa bahasa lain, misalnya Java atau C# atau PHP, tahu cara-cara melakukan trik seperti ini di bahasa masing-masing. Walaupun caranya beda bahasa, kadang-kadang sedikit berbeda. Kedua, para programmer di dunia nyata biasa memanfaatkan yang namanya Stack Overflow. Stack Overflow ini adalah situs tanya jawab dari programmer untuk programmer. Kita bisa search atau melakukan pencarian di sini untuk pertanyaan yang udah pernah ditanyakan sebelumnya, dan kode saya barusan pun sebenarnya saya bukan cari tahu sendiri, tapi saya nemu jawaban ini di pertanyaan yang udah ada di sana. Dan kalau kita misalnya nyari suatu soal dan nggak ada ketemu di situ, bahkan bisa buat pertanyaan baru dan nanti bakal ada yang jawab biasanya. Sebenarnya di dunia kerja ya, kalau bukan di interview, di dunia kerja lebih umum kayak gini sih. Jadi kita pakai fitur dari bahasa pemrograman atau pakai library yang udah jadi untuk melakukan tugas yang kita perlukan. Jadi kita nggak biasa nulis implementasi sendiri kayak kode palindrom tadi. Tapi kalau untuk interview ya, tentu aja biasanya mereka pengen nguji kemampuan implementasi kita, makanya mungkin mereka nggak akan terima jawaban singkat kayak gini.
Makanya saya bilang ini bonus saja, belum tentu jawaban ini akan diterima kalau teman-teman interview. Mungkin kalau interview nggak ada salahnya dicoba kasih jawaban pendek kayak tadi, terus bilang aja, menurut saya di dunia kerja kan bagusnya kita don't invent the wheel, jangan bikin implementasi sendiri kalau udah ada fitur yang tersedia di bahasa pemrograman. Jadi makanya saya usulkan kayak gini, tapi kalau memang Bapak atau Ibu ingin mengetes kemampuan implementasi saya, oke, barulah setelah itu teman-teman tulis versi panjang yang sebelumnya tadi. Jadi kita nggak bisa gunakan teknik singkat ini untuk melarikan diri dari pertanyaan pewawancara. Tapi kali aja kalau kita ngejawab dengan cara kayak tadi, kita ngasih impresi bagus, karena kita nunjukin kalau teman-teman itu tahu di dunia kerja itu sebaiknya pakai fitur yang ada daripada bikin implementasi sendiri. Karena sering ini masalah di orang yang baru ya, anak-anak baru, terlalu semangat menulis implementasi sendiri, padahal kalau di dunia kerja, memakai fitur yang ada itu jauh lebih baik. Tapi kalau untuk interview saya nggak tahu ya, saya belum pernah nyoba jawab kayak gini, terserah teman-teman mau dicoba atau nggak. Mudah-mudahan bermanfaat video kita kali ini. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan, saran, atau ada yang kurang jelas dari penjelasan saya ini, silahkan di komentar. Hasil codingan dari episode kali ini saya masukkan ke GitHub, yang linknya bisa dilihat di deskripsi di bawah. Kalau ada saran untuk topik selanjutnya, silahkan komentar juga, supaya saya tahu apa yang teman-teman suka. Video ini sendiri saya buat, karena dari hasil polling sebelumnya, teman-teman ngejawab pengen lihat konten tutorial coding lagi. Kalau suka konten kita, biasanya tutorial atau ngobrol-ngobrol soal karir pemrograman, silahkan subscribe supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Dan klik juga video-video kita yang lain, yang mungkin sekarang ada di layar teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa.